Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu-ibu, para jamaah sekalian, teteh-teteh yang hadir ya, jamaah Rumil Al-Hilya yang insya Allah mudah-mudahan semua diakui jadinya hambanya Allah. Karena bahasan kita pagi hari ini kita mau bahas Allah, jangan kita bahas diri kita mulu. Tapi sekali-kali bahkan harus lebih sering yang kita bahas tentang Tuhan kita, Allah ya, Sang Khalik, Sang Pencipta. Kita meneruskan dari makalah yang kemarin. Kalau kemarin kita bahas tentang apa ibu-ibu? Terakhir zuhud ya? Zuhud ya? Jadi zuhud itu mungkin bisa disamakan kalau sekarang itu orang yang hidupnya frugal living gitu ya. Dia tuh tahu mana membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Jadi ibu-ibu, salah satu cara merealisasikan zuhud di zaman ini adalah dengan bisa memprioritaskan mana kebutuhan dan bisa membedakan mana keinginan. Karena kalau kita kan fitrahnya asal muasalnya kita nih punya hawa nafsu. Punya nafsu itu fitrah. Punya nafsu itu fitrah atau tidak? Allah kasih nafsu dalam diri kita. Kemarin bulan lalu udah saya jelasin bahwa nafsu itu awalnya diciptain sama Allah, tapi dia bahasa Betawinya songong. Begitu ya bahasanya ya? Songong bahasanya. La ilaha illallah, diciptain sama Allah nafsu. Ditanya sama Allah, siapa kamu? Nafsu menjawab, lah emang aku siapa? Katanya. Sama kayak ibu nanya sama anak, emang kamu siapa berani gentak ibu? Lah emang aku siapa? Nanya-nanya sama aku. Kan ada anak-anak model sekarang yang begitu ya bu ya. Makanya didik anak sekarang, ngomelin anak sekarang ini butuh kelembutan, butuh keikhlasan, butuh ilmu. Sebab apa? Anak zaman sekarang sama anak zaman dulu tuh beda. Saya ngambil contoh deh, TV zaman dulu, TV tabung besar, gede. Kita semua pasti pernah nonton TV. Tuh TV isinya programnya cuman TVRI. Tapi kita ngejejer dari anak pertama sampai ke 10 duduk nonton TVRI. Jam segini acara kuis, jam sekian acara nyanyi, nanti ada sinetron sekali, cuman TVRI. TV-nya tabung gede, goboh, wah besar bener tuh. Kalau diangkat kudu berapa orang saking gedenya TV zaman dulu, berat. Model ini juga bukan pakai pencetan, pakai puteran, diputer-puter cari. Puter lagi, cari program lagi. Ya Allah, bahkan untuk mendapatkan visual yang cakep, yang bagus, yang nyata gitu bening, itu harus pakai antena. Ada yang antenanya pakai bambu di luar ditaruh. Ya, asal lagi musim hujan lama lagi angin kenceng, suami kita naik, putar ke kiri, ke kanan, hilang gambarnya ya. Ya Allah, itu kalau yang orang dulu, mungkin anak kita yang sekarang mah nggak pernah ngerasain, mau nggak tahu. Tuh rasanya nikmatnya muterin antena zaman dulu ya bu ya. Syukur-syukur ada yang punya parabola. Iya, tapi kan kudu pakai parabola juga zaman dulu gitu ya. Ada yang antena kalau nggak mau jauh-jauh, antenanya di atas TV itu. Udah paling deket, geser kanan, geser kiri, yang digantung di atas apa namanya? Ada yang di jendela, ada yang di sangkutan paku dan lain sebagainya. Ya Allah ya Rahman. Bahkan TV zaman dulu itu dia kalau ngadat, kalau hilang gambarnya makin dipukul makin cakep. Betul. Makin dipukul makin cakep. Nggak ada gambarnya nih. Masya Allah, diketok, dipukul, digini-gini, makin cakep. Tapi kalau dia kagak dipukul-pukul, kagak ada gambarnya. Itu analogi anak-anak zaman dulu sama kayak teknologi zaman dulu. Teknologi zaman dulu itu saya ngobrol sama orang Cina yang jual apa teknologi ya, jual elektronik. Dia bilang, Pak beda zaman sekarang, gadget, kemudian TV, semua peralatan rumah tangga tuh elektronik makin bagus sih, makin canggih sih. Ya ada yang inverter ya bahasanya ya, ada yang ya sudah otomatis dan lain sebagainya, cuman makin lemah, makin cepat rusak.
Zaman dulu mah ya Allah, kita TV 20 tahun itu agak rusak-rusak. TV zaman sekarang nggak gede, tipis. Jadi TV sekarang itu makin tipis makin mahal. Makin tipis tuh, kagak ada bodinya makin mahal. Ya. Cuman TV zaman sekarang dipukul kena getok sedikit habis mati. Pecah. Beda sama TV zaman dulu, tahan banting saya bilang. Ini analogi ngedidik anak zaman dulu dengan zaman sekarang. Anak dulu mah Bu, ya Allah, kena sabet sama orang tua nih, bapak kita lagi mau pakai sarung. Kita bandel dan lain sebagainya tuh, nggak mau sholat digepret pakai sarung. Kita udah takut, jangankan digeprek pakai sarung, baru dipelototin sama orang tua. Maghrib pulang. La ilaha illallah, ngeri bener nih, pulang kita. Anak sekarang maghrib pulang. Maghrib pulang. Maghrib pulang. Ya Bu ya. Ya ibu-ibu mungkin udah nggak ngerasain anak sekarang kecil cucu begitu. Gambaran cucu kan? Ya Allah, la ilaha illallah. Kita nasehatin malah dinasehatin balik. Bahkan pinteran anak-anak sekarang ngomongnya. Ya, anak sekarang kalau diomelin, adik nggak boleh ya. Nenek kok bawel banget sih jadi orang. Hah? Nenek tuh nggak ngerti anak zaman sekarang tuh kayak gimana katanya. Habis gitu ya. Itu bedanya dulu dengan zaman sekarang. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perbedaan zaman, tapi insya Allah ya, sekarang kita makin mudah, segala sesuatu makin dipermudah, makin gampang. Pengen ngapain mudah. Kita nggak punya pembantu, nggak punya asisten rumah tangga, tapi sekarang alat elektronik udah canggih semua. Yang terbaru Bu, saya ngelihat berita ada alat buat nyetrika. Ibu tinggal masukin baju ke alatnya, udah keluar rapi kelipet. Ini saya yakin ibu-ibu butuh bener nih alat nih. Ya, karena paling capek itu nyetrika. Allahu Akbar, sakit tulang belakang, beda sama nyuci ya Bu ya. Cuman capek juga, mesin cuci ada, tinggal puter, kering, jemur. Ada alat sekarang, alat cuci piring. Ibu masukin piring kotor, pencet tombol, tat, bersih. Cuman wattnya gede. Jadi kalau mau pakai alat-alat yang lebih canggih harus siap sama bayar listriknya. Ini pakai alat canggih udah ngeluh, kok listrik jadi naik tagihan ya. Maka itu semakin mudah, harusnya kita semakin bersyukur, semakin meningkatkan sifat zuhud yang sudah kita bahas kemarin. Zuhud itu bukannya meninggalkan dunia secara keseluruhan, bukan. Orang kaya juga bisa zuhud. Bagaimana zuhudnya orang kaya? Tatkala dia tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Dia kaya raya tapi dia sisakan sedikit hartanya untuk kegiatan. Ini kita doakan Bu Vera, Masya Allah. Beliau salah satu mungkin Khadijah masa kini ya. Insya Allah ya Bu Vera ya, bisa ngikutin jejak daripada Ibunda Khadijah. Ada sahabat Rasul namanya Abdurrahman bin Auf, kaya raya. Abdurrahman bin Auf itu pernah dibilang sama Rasul, kamu masuk surganya nanti merangkak, sedangkan yang lain berjalan. Wahai Nabi, kenapa aku nggak jalan kayak yang lain? Pengen juga, kok aku ngerangkak sendirian. Kalau kita mah mau guling-gulingan, mau ngesot, mau ngerangkak, yang penting nyampe surga kan ya. Betul nggak Bu? Tapi sahabat Abdurrahman bin Auf nangis. Ya Allah, saya pengennya, wahai Nabi, saya jalan masuk surganya. Kenapa wahai Nabi? Kata Nabi SAW, bisabab kamu terlalu berat memikul harta yang kamu miliki. Maka Abdurrahman bin Auf bilang, bagaimana cara aku biar bisa jalan? Rasul bilang, tasodaku, sedekahkan sebagian harta yang kamu miliki untuk kebaikan bagi orang yang membutuhkan. Jadi Abdurrahman bin Auf itu punya prinsip keluar dari kekayaan menuju kemiskinan. Kalau kita kebalik, dari miskin pengen kaya. Kalau beliau dari kaya pengen miskin, disedekahin, dibelinya kurma busuk, diborong kurma busuk depan Masjid Nabawi Madinah. Sampai makasih, nangis yang punya kurma, makasih ya Allah Abdurrahman bin Auf. Ini kagak ada yang beli, sampai busuk semuanya. Begitu pulang baru tenang, ya Allah alhamdulillah harta saya berkurang. Dikit lagi saya miskin ya Allah katanya. Ini Abdurrahman bin Auf nih. Baru nyantai dikit ngebayangin masuk surga, berjalan ada yang ngetok pintu. Tuk, 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 tuk. Assalamualaikum. Tuk, tuk, tuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Abdurrahman bin Auf. Siapa? Ternyata sahabat Nabi. Kenapa ke sini? Wahai Abdurrahman, ini ada utusan dari Raja Yaman datang jauh-jauh dari Yaman ke Madinah. Ngapain? Katanya sih, biar aja deh dia ngomong langsung, datang utusannya. Wahai Tuan,
kami ini dari Yaman. Di Yaman ini lagi kena bencana, lagi kena wabah penyakit. Kita kayak kemarin COVID-19. Kan pada nyari tuh vaksinnya, obatnya. Ternyata wabah penyakit ini obatnya kurma busuk. Wahai Tuhan, kami dengar kemarin ada pedagang yang punya kurma busuk banyak di depan Nabawi. Tapi ternyata infonya udah diborong sama Tuhan. Boleh nggak kalau kami dari Yaman ngeborong lagi kurma yang udah Tuhan miliki? Oh jangan-jangan nggak saya jual kurmanya, nggak, katanya. Wahai Tuhan, tolong, ini kami sakit dan obatnya itu. Bahkan raja kami menitipkan pesan akan kita beli kalau menemukan kurma busuk 10 kali lipat harganya. Dia udah sedekah pengen miskin, makin kaya lagi. Artinya apa? Itu manfaat sedekah. Makanya orang kaya yang rajin sedekah, dia nggak takut. Kenapa? Makin Allah tambah lagi, makin diberi lagi. Walaupun niatnya bukan karena tadi dunia, ya Allah saya sedekah 1 juta biar balasan 1 miliar. Saya sedekah 500.000 biar dikasih 500 juta. Itu mah urusan Allah, algoritmanya Allah. Tapi kembali lagi, ada orang yang ikhlas mendedikasikan hartanya di jalan Allah, baik itu untuk sedekah, fuqara, orang yang membutuhkan, anak yatim, majelis ilmu dan lain sebagainya. Nggak salah kalau nih orang makin Allah tambah lagi rezekinya. Itu Abdurrahman bin Auf di akhir hidupnya itu hartanya dibagi beberapa bagian, 1/3. Jadi nggak diporsikan pertama itu untuk warisan. Kalau kita kan pertama yang kita pikirin warisan. Anak gue yang pertama 5 hektar katanya, yang kedua bangunan ini, yang ketiga ini. Boleh-boleh saja, tapi Abdurrahman bin Auf boleh kita contoh, point of view, hal utama yang dilakukan adalah 1/3 untuk kemaslahatan umat, dimasukin ke Baitul Mal yang ada di Madinah. 1/3 buat fuqara dan masakin, yatim kalau itu yang ada di Madinah. 1/3 lagi untuk modal usaha umat kalau nggak salah. Nah 1/3 sisanya baru untuk warisan keluarganya. Itu Abdurrahman bin Auf. Jadi orang kaya itu bisa zuhud. Zuhud ini bukan berarti kita diem di atas puncak gunung, kita nggak punya apa-apa. Yang mana saya bilang, ada yang nanya, kok nggak makan? Saya mah zuhud, katanya. Kok nggak mau sekolah? Saya mah zuhud, katanya. Oh itu bukan zuhud, namanya nyiksa diri dan keluarga. Tetap nyari nafkah, tetap mengkayakan diri boleh, tapi dari kekayaan ini kita kembangkan untuk hal-hal yang positif. Ini juga disebut dengan zuhud di jalan Allah. Gitu ya Ibu ya. Maka kita masuk sekarang ke Al-Maqalatur Rabi'ah, maqalah yang ke Ar-Rabi'ata Asyrata yang ke-14. Kita baca Fatihah dulu. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalih wa susan mu'aliful kitab nasayil. Syabuddin Ahmad bin Hajar. Syai'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyrata, maqalah yang ke-14. An ba'dil hukama, dari sebagian orang-orang bijak. Hukama itu orang-orang bijak ya Bu. Kalau ulama orang berilmu, hukama orang bijak, ulama orang yang berilmu. Ai atibba'il qulub, yaitu para dokter-dokter hati. Jadi orang bijak itu adalah orang yang dari ucapannya menjadi penyembuh buat hati kita, ya, jadi obat gitu. Wahum al-auliya, siapa mereka? Mereka adalah para wali. Man tawahhama anna lahu waliyan aula minallah qalat ma'rifatuhu billah. Man tawahhama, siapa saja yang membayangkan anna lahu waliyan, bahwa ia punya penolong, aula minallah, selain dari Allah. Dia menganggap ada yang bisa nolongin dia selain Allah. Dia menganggap ada yang lebih hebat selain Allah. Dia menganggap ada yang mampu menyelesaikan masalahnya selain Allah. Qalat ma'rifatuhu billah. Qalat ma'rifatuhu billah. Ini kata makalah yang ke-14 ini dalam kitab Nasail Ibad. Kalau ada orang nganggap ada yang bisa nolongin dia selain Allah, maka sedikit qalat,
sedikit pengetahuannya tentang Allah, baru sedikit belajarnya, baru sedikit ngajinya, baru sedikit nuntut ilmunya, baru sedikit taunya. Karena ada orang yang nggak tahu dan dia sadar bahwa dia tidak tahu, kemudian dia nyari tahu. Paham nggak ibu-ibu? Dia nggak tahu, dia tahu dirinya bodoh nih. Aduh ya Allah, saya bodoh bener nih. Dan dia sadar kalau dirinya bodoh. Dia kagak tahu, kemudian dia sadar dirinya bodoh. Setelah itu dia belajar nyari tahu. Ini yang bagus. Dia mengakui kebodohannya dengan cara belajar nyari tahu. Ah, saya mah nggak bisa apa-apa, makanya saya nggak bisa apa-apa, saya nyari tahu. Tapi ada orang yang tidak tahu, kemudian dia tidak sadar kalau dia tidak tahu, dan dia nggak mau nyari tahu. Dia ngomong sama orang pinter, ngomong sama orang pinter, yang diajak ngomong nih orang alim. Ya, tahu nggak? Kan kalau misalkan haid mah begitu, katanya kagak boleh pamali begitu mah. Kata yang diajak ngomong ini tahu orang alim. Dalilnya apa pamali? Wah, kalau kita mah kata orang tua dulu, kagak usah dalil-dalilan katanya ya, dan lain sebagainya. Oh, ini dia sudah tidak tahu, dia nggak sadar kalau dia nggak tahu, sok tahu, kagak mau nyari tahu. Ya Allah, ada lagi. Jadi ini yang pertama tadi apa ibu-ibu? Ada orang nggak tahu, kemudian dia punya kesadaran bahwa dia nggak tahu dan dia mencari tahu. Yang kedua, dia kagak tahu, dia kagak sadar dia kagak tahu, dan dia kagak mau nyari tahu. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu dia tahu, dia alim, dia tahu, tapi dia nggak sadar kalau dia tahu, kemudian dia tidak mau mengamalkan ilmu yang dia miliki. Ada orang pinter bu, alim. Bu Haji dah yang ngisi. Bu Haji kan alim, pinter. Enggak dah, saya mah perasaan bodoh, kagak bisa dah. Bisa Bu Haji, beneran ada Bu Haji yang baca Quran, Bu Haji yang baca Quran. Kagak enak suara saya. Enak, Masya Allah. Mirip sama Qori Internasional. Tapi dia nggak sadar kalau dia punya potensi, kemampuan, kepintaran. Dan dia nggak mau berusaha untuk mengamalkan yang dia tahu, gitu. Ya, ada orang tahu dan dia sadar bahwa dia tahu, kemudian dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Oh, saya tahu, biarpun saya tahu sedikit, tapi ini pasti manfaat kalau saya amalin bagi orang-orang yang nggak tahu. Udah deh, saya sampein, gitu. Ya bu ya. Jadi ini namanya kesadaran. Adanya sifat sadar dalam diri kita masing-masing. Ini udah kagak tahu, kagak mau belajar. So tahu, mau debat orang lagi. Seolah-olah dia paling tahu. Maka nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari diri kita yang seperti itu ya. Nanti kita bahas nih bagaimana mengenali diri kita sendiri. Salah satu caranya adalah tadi mengenal bahwa kita ini hamba yang lemah, yang tidak tahu apa-apa. Jadi harus ada kesadaran dulu terhadap diri sendiri, gitu ya. Jadi man tawahama anna lahu waliyan aula minallah qalat ma'rifatuhu billah. Siapa orang yang dia nyangka bahwa ada yang bisa nolong dia selain Allah, maka sedikit pengetahuannya tentang Allah, dia belum kenal sama Allah. Wali ya, mereka adalah para wali, ay attibail qulub. Ibu-ibu, kita bahas wali dikit nih. Pemahaman wali itu jangan sampai seperti apa yang kita bayangkan selama ini. Wali katanya. Wali itu yang bagaimana? Yang bisa terbang tuh, naik di atas sapu dia bisa terbang. Ya, yang dia bisa baca bismillah dia bisa nyebrang lautan dan lain sebagainya. Tuh wali yang kalau dia begini bisa ngidupin orang dan lain sebagainya. Itu mah yang digambarin di TV-TV. Ini namanya pembodohan publik. Tuh yang suka ada tuh di Indosiar apa ya, yang ikan terbang tuh. Iya kan, tiba-tiba berubah jadi apa dan lain sebagainya. Itu kan sering digambarkan tentang wali itu adalah yang seperti ini, yang bisa terbang dan lain sebagainya. Padahal makna wali di sini adalah attibail qulub. Orang yang punya muraqabah, kedekatan kepada Allah, itu waliullah namanya. Bu, Ibu, maka wali itu siapa? Orang yang punya kedekatan dengan Allah. Bukan yang wah dia wali yang tadi seperti itu, bukan ya. Maka sekali lagi di sini disebutkan jangan pernah merasa bahwa ada yang bisa jadi wali. Kita sebut dia wali, bisa nyembuhin tuh. Wali tuh, waliullah tuh.
Kenapa? Bisa nyembuhin. Ribuan orang datang ke tempat dia, sembuh semua. Wali nih yang begini nih. Ya, padahal bukan itu definisi dari wali. Jadi sekali lagi, wali itu adalah orang yang punya kedekatan intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal maknanya adalah manzonna, siapa saja yang menyangka annalahu nasiran, bahwasanya dia punya penolong, aqraba minallah, yang lebih dekat daripada Allah, wa aktsaru nusratan minhu, dan paling banyak nolongnya daripada Allah, fa innahu lam ya'rifillaha ta'ala, maka dia belum kenal sama Allah ta'ala. Bu, Ibu, kita udah kenal belum sama Allah? Gimana cara kita kenal sama Allah? Itu basicnya ya, jawaban basicnya menaati perintahnya, kita sholat. Maka dalam sholat kita udah kenal belum sama Allah? Kenapa belum? Karena sholat kita hanya sekedar gerakan, bukan sebagai media komunikasi dengan Allah, bukan sebagai jalan untuk bermuhasabah diri. Orang kalau udah kenal sama Allah, sholatnya dia nggak main-main. Kan saya pernah nanya, ibu pernah nangis nggak lagi sholat? Pernah ya? Nangis kita sampai sesenggukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kenapa nangisnya tuh? Punya masalah. Habis berantem sama suami. Utang kagak kelar-kelar. Itu sampai ke bawah-bawah dalam sholat kita nangis gitu ya, ya Allah. Padahal kalau orang yang sudah benar-benar kenal dengan Allah, itu sholatnya lagi dihayatin. Dari mulai Fatihah nih. Sekarang saya pengen ngajak sama ibu-ibu masuk ke dalam sholat. Kita renungin Fatihah. Dari mulai kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dari mulai ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau orang sekedar cuman baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia nggak punya rasa keinginan untuk kenal sama Rabbnya, kenal sama Tuhannya yang lagi diajak komunikasi. Tapi kalau dari Fatihah kita udah hayatin, coba deh kita merem semua deh ibu-ibu. Kita merem seolah-olah kita lagi sholat baca Fatihah. Apa yang ibu fahami dari ayat pertama? Alhamdulillahirabbil alamin. Hayatin tuh. Apa kira-kira? Memuji. Kenapa kita memuji Allah? Bersyukur kepada apa? Syukur terbesar kita? Diberikan nikmat sehat, masih bisa ibadah kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, ya Allah. Gak ada yang maha pengasih, maha penyayang selain kami. Punya salah dimaafin, kami punya dosa diterima lagi, kami tobat dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Makhluk lain mah kita udah salah, disalah-salahin mulu. Kita punya salah, sulit untuk dimaafkan, tapi Engkau Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuh, itu kan ada penghayatan. Makanya pulang dari sini minimal Fatihah kita hayatin. Syukur-syukur nanti ayat-ayat yang lainnya, atau doa-doa yang lainnya. Doa apa? Doa lagi sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ya Allah, Maha suci Allah, yang maha suci, maha tinggi dan lain sebagainya. Subhana Rabbiyal A'la. Sami Allahu liman hamidah. Itu ada maknanya. Bu, Sami Allahu liman. Apa maknanya? Allah ngedenger siapa aja yang muji Allah. Tuh kita hayatin, Sami Allahu liman hamidah. Itu kalau kita bisa hayatin satu-satu bacaan yang ada dalam salat, ya Allah, dari takbir aja kita udah nangis, Bu. Allahu Akbar. Ada orang takbirnya cepet bener. Itu kalau kita bahas fikih dikit kan, niat itu dibacanya pas lagi takbir. Lisannya bertakbir, saya udah pernah nyampein ya. Lisannya takbir, hatinya niat. Mahaluha fil qalb.
hatinya niat, Allah usolli fardhu subhi rakataini mustaqbilal kiblati adanillahi hu akbar. Lagi dihayatin. Ada orang Allahu akbar. Kapan hayatin takbirnya? Allahu akbar. Lalu kalau dihayatin Allah, ya Allah, Allah maha besar, Allah gede banget, besar bener. Saya punya masalah, gak khawatir, kenapa? Karena sebesar-besarnya masalah saya ada Allah yang lebih maha besar. Allahu akbar. Tuh, menghayati dari mulai awal sholat. Gitu ya. Maka ini sedikit pengetahuan kita kalau kita merasa bahwa ternyata ada penolong lain selain Allah. Kita susah, ada yang nolongin. Ih, kalau bukan karena ibu itu yang nolongin saya, gak tahu sekarang saya mah gimana jadinya. Ih, kalau bukan saya mani dikasih kerjaan sama dia, gak tahu deh. Padahal itu cuman wasilah, hakikatnya dari Allah semua. Tapi orang yang menganggap pertolongan dari Allah adalah mereka yang berterima kasih terhadap pertolongan manusia. Jadi itu cirinya. Apa ibu-ibu cirinya? Tatkala kita menganggap pertolongan Allah itu hadir, maka dia menganggap dan berterima kasih dengan wasilah melalui pertolongan manusia. Allah nolong kita, tapi ada media wasilahnya. Siapa? Manusia. Ada orang mau kecelakaan, tapi bersabab kecelakaan itu ada yang nolongin dan lain sebagainya. Dia, kalau bukan karena dia saya udah mati. Bukan karena dia, tapi karena Allah yang masih ngizinin kita untuk hidup. Dia wasilah, Allah pengen nolong kita, begitu. Jadi jangan lupa untuk ngomong makasih. Abang, kalau bukan abang yang ngawinin saya, bang, nggak tahu dah takdir saya, nasib saya bagaimana, bang. Pokoknya abang tuh my lovely husband, sebaik-baik penolong mama, ya, yang paling mama cinta. Mama tidak bisa hidup tanpa papa. Hati-hati, syirik tuh. Pernah nggak ngomong gitu sama suami? Pah, kalau papa mati duluan bagaimana? Mama nggak bisa hidup tanpa papa. Akhirnya kita yang mati duluan. Karena kan tadi katanya kalau suami mati duluan kita nggak bisa hidup. Wah, dikabulin sama Allah, udah mati duluan aja dah katanya. Kan nggak bisa hidup tadi katanya tanpa suami. Makanya ngomong difilter. Jangan asal ngomong, ya Allah. Ini hati-hati semua. Al-kalamu ad-du'a, ucapan itu doa. Ya Allah, apalagi bulan Ramadan nih, waktunya mustajab. Ya, Papa jangan meninggal duluan ya. Pokoknya kita harus mati bareng-bareng. Akhirnya matinya bareng-bareng beneran. Allahu akbar. Apa doanya ayah? Siapapun yang mati, yang wafat duluan di antara kita, mudah-mudahan kita saling ridho, kita saling maafin. Ayah masuk syurga, mamah masuk syurga. Setelah itu ayah mau kawin lagi, silahkan. Mamah mau udah di syurga, kagak mikirin lagi. Begitupun papa, kalau papa nanti meninggal duluan, mamah kawin lagi juga boleh kan ya pak ya? Kan adil loh gitu ya bu ya. Artinya sudah saling ridho, sudah tidak lagi saling mengungkit, bukan nanti saling takut. Itu kalau ayah mama mati duluan, ayah nikah lagi, awas aja perhiasan mama dikasih sama bini kedua ya, dan lain sebagainya. Makanya itu yang harus kita bersihkan adalah niat kita nyari harta bukan untuk dikumpulkan. Karena kalau kita mati juga nanti yang nikmatin orang lain, anak kita juga ya bu ya. Ya syukur-syukur anak kita. Lah kalau bini kedua tadi capek-capek nabung emas, nabung perhiasan semua. Makanya harus punya sifat ridho. Ya Allah, semua yang saya miliki, yang saya genggam titipan Allah. Semua yang dikasih pertolongan Allah, bukan milik saya. Itu kalau kita udah punya al-faraghul qalb, kelapangan hati, kita nggak takut ngejalanin hidup di dunia. Karena ada orang yang tiap hari tuh, kalau bahasa orang Cinerenya tuh anxiety. Kan orang Cinere Jaksel Cinere ini kan, jadi ngomongnya agak ke Inggris-Inggrisan biasanya ya bu ya. Jaksel pinggiran gitu ya. Itu nggak tenang, dok dikduk hidup, resah, gelisah. Kadang-kadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya Allah, kok nggak tenang hati saya? Kenapa? Karena harapan kita terlalu tinggi sama dunia, bukan sama Allah. Harapannya terlalu tinggi.
Ya ibu-ibu sekalian ya. Pakai jangan semua dipikirin, ya Allah nanti kalau saya mati gimana, ya Allah nanti harta saya bagaimana, ya Allah nanti anak-anak saya gimana, ya Allah nanti gini. Serahin sama Allah, karena Allah itu sebaik-baik penolong kita. Selama kita menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kita. Itu adalah tagline-nya tuh. Selama kita mau menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita di setiap keadaan apapun. Jangan takut, pertolongan Allah itu luas, gitu ya ibu-ibu sekalian ya. Wa man tawahhama, dan siapa saja yang membayangkan annalahu aduan, bahwasanya dia punya musuh, a'da min nafsihi, yang lebih mengancam daripada dirinya, qalat ma'rifatuhu bi nafsihi. Siapa orang yang nyangka, dikirain mah ada musuh yang lebih besar bagi dirinya, dia lupa bahwa musuh terbesar bagi dirinya adalah dirinya sendiri. Ujian terbesar bagi dirinya adalah dirinya sendiri. Selama ini kita bilang, ya Allah banyak banget ujian hidup saya, kita lupa ujian terberat tuh diri kita. Bukan suami, bukan anak, bukan orang tua, bukan mertua, bukan ipar, bukan saudara, bukan. Diri kita yang uji diri kita sendiri. Makanya ini nih, kenali dirimu. Kalau kamu udah kenali dirimu, kamu lebih mudah ngenalin Allah. Kamu lebih mudah menjalankan hakikat kehidupan ini. Apa? Untuk liya'budun, nyembah Allah. Kita aja nggak tahu diri kita. Diri kita ini siapa? Kita mau ngapain di dunia ini dan lain sebagainya. Kita nggak ada yang tahu ya ibu-ibu ya. Makanya mengenali diri itu emang prakteknya mudah. Tinggal ngomong, saya mau mengenali diri saya. Mudah. Tetapi tidak setiap orang dengan sendirinya dia tahu sifat diri yang sesungguhnya, kesejatian dirinya. Ini agak berat ya Bu bahasannya, nggak apa-apa ya Bu ya. Ini karena jam-jamnya ngantuk nih. Masya Allah nih. Ini makanya yang datang nggak begitu banyak Ramadan. Ya Allah, waktunya tidur enak bener ini. Saya aja tadi mau berangkat gini, ya Allah ini males bener mata nih rasanya. Cuman karena saya cinta sama ibu-ibu Rumil ya, kita pengen ngumpul walaupun di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibu-ibu juga begitu, karena cinta sama saya, sama Bu Vera dan lain sebagainya. Makanya hadir di majelis pagi hari ini yang cuacanya sayup-sayup. Jadi pulang dari sini langsung tidur dah Bu, karena sore harus sudah masak lagi ya Bu ya. Nah itu, prakteknya mengenali diri itu mudah. Tapi pada hakikatnya nggak semua kita mampu mengenal diri kita sendiri. Setiap orang bisa mengenali dirinya dengan bercermin. Kita ngaca nih, kita ngaca, oh matanya begini, oh rambut kita begini, oh saya kok begini muka saya. Apakah mengenali diri itu maknanya seperti itu? Bukan. Tapi mengenali diri ini adalah kita perjalanan menuju diri kita yang lebih dalam. Angker nih bahasanya nih Bu ya. Apa maksudnya Ustazah? Kita mencari tahu seluk-beluk apa makna diri sebenarnya. Karena diri itu bukan berapa sentimeter tinggi kita, seberapa panjang rambut kita, seberapa tebal alis kita. Ada yang alisnya kagak tebal, ada yang alisnya kayak ular bulu, ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit. Bukan itu, tapi lebih kepada hakikat diri kita yang sesungguhnya. Ya. Ini agak berat ibu-ibu. Maka kata Imam Al-Ghazali, untuk mengenali diri kita harus lihat dulu beberapa hal ya. Kita harus melakukan beberapa hal. Satu, yang pertama adalah self talk. Bahasa Cinere lagi nih ya. Self talk, ngobrol sama diri sendiri. Bu, Ibu, halo. Suka nggak ngobrol sama dirinya sendiri? Bagaimana ngobrolnya? Pernah nggak nanya sama diri sendiri, situ ngapain sih sebenarnya di dunia? Pernah nggak? Situ ngapain sih tadi ngomong kayak begitu? Ya Allah, jadi orang nih asal nyablak aja, kesian nyakitin hati orang. Pernah nggak kita nasehatin diri kita sendiri? Pernah kan? Harus sering-sering ngobrol, kritik diri sendiri, self talk, muhasabah diri. Ada pertanyaan mendasar yang harus sering kita sampaikan sama diri kita sendiri. Apa itu? Pertama, siapa aku dan dari mana aku? Ibu-ibu ngaca jangan cuma pakai lipstick bedak, pakai eyeshadow, pakai blush on, ya. Ngukir alis, ibu-ibu kan paling lama ngukir alisnya. Nih mau ngaji aja ke Rumil nih, ngukir alisnya bisa setengah jam.
Kata suaminya, mau nganter mah lama bener sih mah, bentar pak, yang sebelah lagi masih mencong ini. Hapus lagi. Begitu berangkat hujan gede, alisnya hilang sebelah. Kata kawan ngajinya, ini ibu ini apa kuntilanak? Ya, kita kebanyakan nemuin kaca cermin untuk melihat saya cantik atau tidak. Karena almar'ah kalmir'ah, perempuan itu nggak bisa jauh dari cermin. Spion motor dia ngaca, jendela rumah orang dia ngaca, di HP dia ngaca, bahkan mobil orang lagi parkir dia ngaca, dibuka sama yang punya. Shh, ngapain bu? Allahu Akbar. Ini tanda bahwa perempuan itu nggak bisa jauh dari cermin. Tapi pada hakikatnya bercermin kita bukan sekedar mempertanyakan kamu cantik atau tidak. Atau kamu bertanya, layaknya ada tuh film Putri Salju, Beauty and the Beast atau apa ya, saya lupa ya, yang dia bilang kalau ngaca, wahai kaca, siapa yang paling cantik di Cinere? Maka kaca menjawab, kamu yang paling cantik di sekitaran Cinere. Kan nggak begitu? Bukan untuk itu kita ngaca, tapi ngaca tadi untuk bertanya. Kita nanya sama jiwa kita, siapa kamu? Siapa aku? Jangan kamu ya, karena kan diri kita sendiri. Siapa aku? Dari mana aku datang? Kita ngejawab nih, kita ngerenung sendiri. Nah itu namanya kita nanya sendiri, ngejawab sendiri. Siapa aku? Dari mana aku datang? Aku adalah manusia, ya. Aku diciptakan minatin, dari tanah. Oh, aku datangnya, oh begini. Aku dari tanah yang hina diciptakan, ya, melalui orang tua dilahirkan, ya. Kemudian lagi, kemana aku akan pergi? Abis ini dari dunia mau kemana lagi? Oh, ada alam barzah, ada alam akhirat. Apa yang harus saya persiapkan? Itu pertanyaan-pertanyaan krusial yang harus dijawab. Kemudian apa lagi? Di mana kebahagiaan sejati? Apa yang kamu cari di dunia? Kamu pengen apa sih? Bahagia menurut kamu apa sih? Bahagia itu menurut kita tatkala punya rumah tingkat, mobilnya mewah mengkilat, giginya pakai gigi kawat, emasnya 24, istrinya jumlahnya ada. Allahu Akbar. Emang bahagia begitu? Kan enggak, itu bahagia versi kacamata dunia. Padahal mah bahagia itu kan kita yang harus jawab tuh. Kita nanya, apa sih yang kamu cari? Apa bahagia menurut kamu? Duit kamu punya, cantik iya, keluarga utuh, semua ada, tapi kok hati kamu nggak pernah tenang? Sering-sering ngaca begitu, nanya sama diri sendiri. Di mana ketenangan itu? Tanya, kita yang jawab sendiri. Ketenangan itu hadir ternyata tatkala kita tidak membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Ini zaman media sosial, zaman flexing. Oh, ilaha illallah. Ini banyak orang bikin konten flexing. Kita ya Allah yang lihat ngelus dada, ya Allah, kapan saya kayak begitu ya? Pengen bener enak bener sih ya Allah. Ini belum bahagia-bahagia hatinya. Kenapa? Karena mudah ngebandingin diri kita sama orang lain. Tetangga beli AC, kita yang tidurnya menggigil, ya Bu ya. Tetangga beli kompor, kita kepanasan. Tetangga beli mobil, kita diangkut sama mobil ambulan. Stroke, masuk ICU gara-gara tetangga beli mobil. Kenapa? Ketenangan dicabut, penyakit hati yang datang. Makanya jawab pertanyaan itu, bagaimana kebahagiaan menurut kamu saat ngaca? Apa kebahagiaan versi kamu? Bahagia seperti apa yang kamu impikan? Ternyata bahagia itu tatkala hati kita punya ketenangan, tatkala kita nggak bandingin diri kita sama orang, tatkala kita nggak melihat kenikmatan orang lain, tatkala hati kita lapang bersyukur dengan semua yang kita miliki. Oh, ternyata itu kebahagiaan yang saya cari. Bukan harta, bukan tahta, bukan pria, bukan wanita, bukan. Buat apa punya itu semua tapi Allah cabut rasa tenangnya? Ternyata kamu di dunia cuman butuh tenang beribadah. Itu nggak ganggu orang, nggak ngusik orang. Kalau diganggu mah udah pasti. Tapi yang penting hidup nggak usah ganggu orang. Kalau ganggu, yang ganggu kita banyak, tapi nggak usah diganggu balik. Itu konsep ketenangan dalam hidup, gitu ya. Maka ini pertanyaan yang harus dijawab, kata Imam Ghazali. Siapa aku? Dari mana aku? Mau kemana aku? Ya, di mana tempat persinggahan aku? Mana alam yang akan aku datangi nanti? Ya, dan bagaimana kebahagiaan sesungguhnya, tujuan hidup aku di dunia?
Oh, tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak ada yang kita cari kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara mengenali diri yaitu dengan tazkiyatun nafs. Ma'rifatul insan. Kita harus tahu apa fungsi manusia diciptakan. Kenapa manusia ada di dunia? Ya. Apa pentingnya manusia dihadirkan oleh Allah? Kalau udah tahu fungsi manusia diciptakan, baru kita tazkiyatun nafs, mensucikan diri kita. Kita kasih asupan ruhani kita dengan cara apa? Yaitu pertama berdamai dengan diri sendiri. Kenapa kita nggak damai-damai sama pasangan? Tiap hari berantem, hayu berantem tiap hari. Masalah sepele berantem, anduk digantung di mana-mana berantem. Masakan salah, suami minta dadar, kita pengennya diceplok, berantem. Kan banyak yang begitu ya. Masalah bubur, beli bubur satu, suaminya tim diaduk, kita kagak diaduk, berantem lagi. Kenapa sering kita berantem sama orang-orang terdekat kita? Kita belum damai sama mereka, bisa bab mungkin kita yang belum damai sama diri kita sendiri. Betul nggak? Pengennya dipahamin mulu sama orang, tapi kita lupa memahami diri kita sendiri. Gimana suami mau ngertiin kita kalau kita aja nggak ngerti sama diri kita sendiri? Betul nggak? Suami nanya, mama pengen makan apa? Apa ya pak ya? Terserah deh pak. Buka hari ini mau di mana? Aduh mama bingung, ya udah terserah papa. Kita aja bingung sama diri sendiri, gimana lagi laki kita bu? Ini kalau udah itu yang kena laki kita lagi. Ayah sih nggak ngertiin mama. Padahal kalau mau nanya ke dalam hati, saya aja nggak ngerti sama diri saya sendiri katanya. Kok saya nyalahin suami begitu ya ibu-ibu ya. Maka tazkiyatun nafs, yuk suciin diri kita, berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Kasih ruhani kita asupan makan, jangan cuma diri kita yang dikasih makan. Perut kalau nggak dikasih makan lapar akhirnya mah akut penyakit, komplikasi kemana-mana. Sama hati, qalbun, apa bu? Hati kalau nggak dikasih makan, dia bukan cuman sakit, bisa mati. Makanya ada qalbun mayyit, hati yang mati. Nggak pernah dikasih asupan. Apa asupan hati? Zikrullah, ingat Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allah, 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 Allah. Asupan ruhaninya zikir. Hati itu. Ya. Yang kedua apa? Tanamkan sifat-sifat yang baik, karena kalau hati nggak diisi dengan yang baik, maka dia diisi dengan yang buruk. Penyakit hati, iri, dengki, ujub, takabur, sombong, merasa diri lebih baik dari orang lain, nggak senang orang punya kenikmatan. Wah, penyakit hati. Dan yang ngebunuh kita paling utama itu sebenarnya bukan penyakit jasmani, tapi hati. Kenapa ada orang stroke bu? Bisa jadi hujan ya bu ya. Alhamdulillah, makin ngantuk ini kita ya bu ya. Ada orang kena penyakit stroke, tadinya sehat afiat, ternyata usut punya usut, selama ini pikirannya banyak. Satu, semua dipikirin sampai stres. Yang kedua, banyak nikmat orang terlalu dipikirin. Yang ketiga, ya banyaklah, mungkin ada penyakit hatinya dan lain sebagainya. Maka yuk, biar kita nggak kena penyakit yang berbahaya, lapangin, maafin orang yang nyakitin kita. Nggak usah ngelihat kenikmatan orang lain. Ya ibu-ibu ya, itu berdamai dengan diri sendiri. Kemudian kasih asupan ruhani hati, zikrullah, berbuat kebaikan, husnuzon, terima takdir apapun, bersyukur. Itu namanya obat hati ya, asupan ruhani bagi hati kita. Kemudian apalagi bu? Yang ketiga, kita harus tahu nih, kata Imam Al-Ghazali, biar kita kenal sama diri kita, fahami bahwa dalam diri, dalam ruh kita manusia itu ada 3 jenis sifat. Manusia punya 3 jenis sifat. Sifat yang pertama adalah sifatul bahaim, sifat hewan. Sifat hewan. Yang kedua, sifatus syayatin, sifat setan ada nih dalam ruh diri kita.
Yang ketiga, sifatul malaika, sifatnya malaikat. Jadi manusia nih kadang-kadang jadi malaikat, kadang-kadang jadi setan. Ini bulan Ramadan, biarpun bulan Ramadan yang jadi setan masih banyak. Itu yang di warteg tuh pada nangkring kakinya tuh. Lu setan juga dari kalangan manusia itu ya Bu ya. Jadi sifat setan gini Bu. Maka ada kan ayat hadis yang mengatakan begini, kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dikerangkeng setan-setan, betul ya? Dalam makna yang kita fahami, maksudnya apa dikerangkeng setan-setan? Jadi kalau bulan Ramadan kuntilanak, pocong itu nggak ada ya Bu ya? Ada nggak? Ada jamaah bilang, Ustazah katanya setan dikerangkeng, kok ada kuntilanak masih ada samping rumah saya kata. Coba kita lihat dulu kuntilanak tuh apa Bu? Kuntilanak itu, setan itu adalah bahasa yang disematkan oleh orang Indonesia. Jadi Indonesia kan bahasa setannya paling banyak. Kuntilanak, kuyang, pocong, tuyul. Cinere apa sih khasnya setannya Bu? Genderuwo. Ya Allah ya Rahman. Ada daerah Bali namanya leak. Ya. Ada tuh kalau kita ke Bali rame leak katanya gitu. Ada lagi Kalimantan kuyang, kepalanya doang. Ada orang Kalimantan sini. Ada lagi Sumatera palasik apa ya? Palasik ya. Kalau nggak salah tuh Sumatera ya Bu ya. Nah itu kan rame begitu. Jadi Indonesia nih selain kaya akan budaya, suku, adat istiadat, bahasa, Indonesia juga kaya akan cerita-cerita mistis. Maka mereka punya nama setan tersendiri di setiap daerahnya, paling kaya Indonesia. Jadi kalau di luar negeri ya hantu-hantu udah begitu. Ya Bu ya. Tapi kalau kita nih model hantu macem-macem. Apalagi yang suka gambarin hantu tuh. Ini katanya model nenek-nenek, yang ini model ini. Padahal hantu-hantu gentayangan yang suka ada itu namanya jin. Ya, jin yang suka menakut-nakuti manusia, dia menyerupai manusia. Ada orang baru meninggal. Ya, meninggal begitu malam pertama, katanya tadi saya ngeliat tuh gelantungan dekat pohon, tali pocongnya belum dibuka. Siapa yang meninggal kemarin katanya? Itu mah jin yang menyerupai si mayit. Nggak ada dalam sejarah ataupun tita Al-Quran yang namanya mayit ruhnya sudah diangkat sama Allah, dia gentayangan lagi. Itu jin yang menyerupai manusia dan dia berusaha menakut-nakuti manusia. Ya, jadi makna setan yang dikerangkeng bukan tadi itu tuyul, kuntilanak dimasukin penjara dulu tuh, ada penjara khusus tuyul, kuntilanak dan semuanya ya. Bukan itu. Tapi makna dikerangkeng setan adalah setan dalam artian al-hawa an-nafs, setan yang ada dalam diri kita. Kan kita ini punya tadi sifat setan, ada sifatul bahaim, ada sifatul syayatin, ada sifatul malaika. Kadang-kadang momennya begini berubah jadi malaikat, kadang-kadang berubah kawan kita jadi setan, berubah masa kita jadi hewan. Nah emang ketiganya nih ngumpul dalam diri kita, penting untuk kenal itu. Apa sifat hewan itu? Sifat hewan makan, tidur, beranak, berhubungan intim suami istri, itu sifatnya hewan. Kan hewan mah gitu kerjaannya. Kucing coba ibu lihat, makan kenyang ketiduran, habis itu tiba-tiba hamil, nggak tahu bapaknya yang mana tuh, ngelahirin sekali 5, 10 tuh kucing. Udah lahir bulan besok lahir lagi. Itu namanya sifatul bahaim, sifatnya hewan. Makan, tidur. Kita boleh nggak punya sifat hewan? Memang Allah kasih sifat hewan. Kalau nggak ada sifat hewan, saya nggak tahu manusia nggak bakal berkembang biak. Kayaknya monoton hidup ini. Tidur perlu nggak? Kalau nggak tidur sakit nggak? Tidur itu sifat apa? Hewan tidur. Tapi kalau ada orang tidurnya tidur mulu, dia melebihi daripada hewan yang punya sifat tersebut. Saya lagi puasa Ustazah, kenapa? Katanya tidurnya orang berpuasa ibadah ya Ustazah, pahala. Makanya dia tidur dari habis subuh, bangun lagi zuhur, habis zuhur dia tidur lagi sampai asar, dari asar tidur lagi sampai maghrib. Saya ibadah juga Ustazah, cuman ibadahnya melalui tidur katanya. Padahal kalau ada orang berlebihan dalam tidur juga itu tidak baik.
Karena itu sifat hewan yang tidak boleh berlebihan makan. Rasul itu makannya sedikit, tapi kalau kita sedikit-sedikit makan. Dikit-dikit ngunyah, dikit-dikit ngemil. Udah kenyang sih, udah kenyang Bu Haji, makasih. Ya udah dikit aja dah, kagak apa-apa katanya. Ya Allah, itu sifatul bahaim, sifat hewan. Makanya tidur jangan berlebihan, makan jangan berlebihan, minum jangan berlebihan, berhubungan juga jangan berlebihan, sewajarnya, jangan menyerupai hewan. Ada sifat hewan memang dalam diri kita, cuman sekedarnya saja. Kemudian yang kedua apa? Sifatus syayatin, sifat setan. Sifatus syayatin, sifat setan dalam diri kita tadi. Iri, dengki, ujub, takabur, merasa benar, menghalangi orang berbuat kebaikan, durhaka kepada pasangan, durhaka kepada Allah. Itu namanya sifat setan. Setan itu maknanya keburukan, buruk. Itu setan. Jadi yang dikerangkeng di bulan Ramadan bukan setan dalam artian secara penyebutan yang kita biasa bilang kuntilanak, pocong, bukan. Tapi setan yaitu yang ada dalam diri kita, dikekang sama Allah hawa nafsunya. Kenapa dikekang? Karena setiap dari kita puasa setiap hari, maka setannya juga dikekang. Betul nggak Bu? Ibu pengen hubungan suami istri nggak bisa puasa, oh dikekang tuh setannya. Ibu pengen ngomongin orang, jangan Bu Haji lagi puasa, ana soim, ini soim, nanti aja habis maghrib kalau udah buka kita gibahnya ya. Atau nanti aja habis lebaran, salah juga. Karena Ramadan ini adalah bulan dikekangnya setan. Tapi mudah-mudahan jangan cuman bulan Ramadan. Kalau bisa bulan-bulan lainnya pun kita membiasakan diri untuk tidak melakukan kebaikan. Jangan cuman nganggep Allah tuh adanya di bulan Ramadan. Kalau orang ini karena dia belum kenal sama Allah, maka dia biasanya ibadahnya itu untuk muraqabah, itu untuk dekat sama Allah tuh ada waktu-waktunya, ada syaratnya. Kapan dia akan taat sama Allah? Kalau masuk Ramadan, yang tadinya nggak berhijab pakai hijab, ya tiba-tiba aja pakai hijab, bahkan lebih tertutup daripada yang biasanya tertutup. Masya Allah, iya bulan Ramadan saya nggak enak katanya. Tapi selepas Ramadan kembali lagi you can see pakaiannya, buka aurat. Begitu mau masuk Ramadan, pacaran nih, biasa zina pacaran. Dia bilang sama pacarnya, bulan Ramadan kita libur dulu sebulan ya, jangan pacaran, malu sama Allah. Iya dah kalau gitu, tapi nanti ketemu aja lagi tarawih ya, lirik-lirikan dikit. Iya kagak apa-apa itu mah katanya, yang penting jangan pegang-pegangan dan lain sebagainya. Abis lebaran dia pegangan lagi, dia pacaran lagi, dia zina lagi. Kenapa? Ramadannya udah kelar katanya. Dan dia menganggap Allahnya udah gak ngawasin lagi, karena Allah adanya cuman Ramadan. Ini salah nih. Ada orang taatnya, solehanya cuman pas lagi umroh. Dia nganggep Allah itu cuman ada di Mekah dan Madinah. Dia sholatnya rajin benar. Begitu lagi umroh belum azan dia udah datang. Azan zuhur jam 12, dia datang dari jam 9 pagi duha di situ. Selepas zuhur ditanya, Bu Haji nggak balik? Enggak, saya pengen sampai asar di sini. Kenapa? Karena saya merasa dekat sama Allah. Karena lagi di Mekah dan Madinah ya. Pulang dari Mekah Madinah kita haji wada, ya kita muterin tawaf tuh. Rabbi ufirli, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Gitu ya. Kita baca tuh. Oh, kita doa-doa pas lagi tawaf wada, perpisahan. Ya, baru nyampe pesawat udah bikin maksiat lagi. Nyampe pulang ke rumah blank lagi tadi ibadahnya. Kenapa? Karena kita pikir Allah itu cuma di Mekah Madinah, taatnya cuma di Mekah Madinah, nutup auratnya cuma di Mekah Madinah. Ya Allah ya Rahman. Makanya sering kita ngelihat gini, kenapa ada orang udah ibadah umrah, udah ibadah haji, tapi pulang masih hobi bikin dosa? Ya, karena haji dan umrohnya ibadahnya nggak bisa jadi portal buat dirinya. Itu cuman sekedar ritual. Dia bertamu ke Baitullah tapi tidak bertemu Allah. Ini kayak buku suami saya nih, agak promosi dikit ya Bu ya. Suami saya bikin satu buku,
Judulnya Bertamu ke Baitullah tapi tidak bertemu Allah. Kebetulan yang ngeditnya Mas Ari. Mas Ari ya, untuk covernya. Ini nanti kalau itu saya bawain ya ibu-ibu insya Allah ya lain waktu. Jadi itu sentilan semua isinya. Banyak dari kita yang bertamu kita bilang duyufur Rahman, duyufullah, duyuf ya, para tamu-tamu Allah. Kan itu Mutaifnya bilang tuh ibu-ibu sekalian kalau lagi di bis tuh, para duyufullah, duyufur Rahman, para tamu-tamu Allah yang hadir ke Mekah Madinah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita bilang, kita manggilin Allah, labbaik Allahumma labbaik. Kan manggil Allah nih. Ya aku penuhi panggilanmu ya Allah, dibalas sama Allah. Enggak lah ya, kamu bukan karena aku niat kesininya. Maka hati-hati kita manggilin Allah tapi nggak dipanggil balik. Kita bertamu ke Baitullah tapi nggak ketemu sama yang punya Baitullahnya. Ya Allah, itulah kenapa ada orang abis ibadah tapi kembali lagi. Dulu rame film tukang bubur naik haji. Dia pulang haji, udah dia Pak RT, dia haji 3 kali. Asal orang mau manggil bilangnya Pak Haji 3 kali katanya. Kalau manggil saya panggilnya Pak Haji 3 kali. Astagfirullah. Itu kan kalau pulang haji ada gelang haji tuh. Ya, betul nggak? Ada orang yang sampai setahun gelang hajinya kagak dicopot. Kenapa? Biar dia liatin sama orang. Asal dia belanja di pasar, berapa bang? Berapa? Katanya. Kenapa? Gelang haji katanya. Allahu Akbar. Bukan itu esensinya ibu-ibu sekalian. Kita kesana nih pengen muraqabah, pengen deket diri kita sama Allah. Bukan deketnya di sana, nyampe sini jauh lagi. Maka yuk ditajdid lagi niat kita. Coba kita renungin lagi. Jangan sampai kita jadi orang yang ibadahnya labil. Disebut dengan sahibut talwid. Apa itu sahibut talwid? Orang yang ibadahnya angin-anginan. Setengah-setengah, lagi bulan Ramadan dia soleh, selain bulan Ramadan dia toleh. Ya, lagi di Mekah Madinah dia taat, selain di Mekah Madinah dia maksiat. Ini angin-anginan. Saya ngaji karena dia ngajak, nggak dia ngajak saya kagak ngaji. Rumil ngadain pengajian saya datang, kalau Rumil libur saya juga nggak mau ngaji sama sekali. Oh, itu namanya angin-anginan, ikut-ikutan, gitu ya. Maka jadilah orang yang jangan tadi sahibut talwid, jangan yang labil kesana kesini ke bawah, tapi jadilah sahibut tamkin, orang yang istiqomah, nggak mudah diintervensi sama orang. Allah tuh nggak saya dengar tuh, kenapa? Saya punya prinsip dalam diri saya sendiri. Ini namanya sahibut tamkin, gitu ya. Maka begini, Buya Yahya, ibu kenal Buya Yahya nggak? Pendiri Al Azhar, bukan Al Azhar Kairo ya bu ya, tapi Al Azhar yang ada di, ibu-ibu pernah ke Al Azhar? Al Azhar Jakarta, Al Azhar Kairo? Belum. Tahu nggak Al Azhar Kairo bu? Blok M belok kanan. Ya nanti insya Allah Bu Vera ya, kita bareng-bareng nanti ziarah ke Kairo, ke Mesir. Ya Allah indah banget, saya ada rencana sama suami insya Allah, tapi ini ziarah mandiri ya, pengen ke sana. Kebetulan kita punya guru ini juga ya, guru ruhani gitu, yang beliau emang lulusan sana dan seringkali ziarah datang ke Kairo, Mesir. Jadi di Mesir itu banyak makam para ulama, Imam Syafi'i ya, kemudian lagi Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, ada Sayyidah Nafisah, ulama perempuan tuh yang terkenal itu. Ada lagi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ngarang kitab Al-Hikam ya, napak tilas Fir'aun, napak tilasnya Kleopatra di Fayum. Banyak itu semua ada di Mesir. Makanya Mesir ini selain banyak destinasi wisatanya, ada Luxor, ada Red Sea, Laut Merah, Iskandaria dan lain sebagainya. Di Mesir itu juga banyak makam-makam para orang-orang soleh di sana. Jadi sambil jalan-jalan, sambil ziarah, itu enak banget. Nanti ke Masjid Al-Azhar, nanti ke makam Sayyidina Husain dan lain sebagainya, itu di Al-Azhar. Kita bayangin aja dulu Bu, mudah-mudahan nyampe nanti insya Allah ya Bu ya. Kita bayangin dulu. Nah itu, Buya Hamka, salah satu pendiri Al-Azhar ya, beliau, founder Al-Azhar, beliau pernah ditanya begini.
Ada jamaahnya nanya, Buya, kenapa sih kok tempat suci itu nggak semua orangnya suci juga? Buktinya di Mekah Madinah saya temuin, ini kata yang nanya sama Buya Hamka, saya di Mekah Madinah nemuin kok di tempat suci ada juga perempuan-perempuan yang bandel nggak suci di sana. Katanya tempat suci, gitu ya. Maka di sini Buya Hamka menjawab, kata Buya Hamka, seseorang akan dipertemukan dengan apa yang dia cari. Itu nyindir sama yang nanya. Kalau yang kamu cari Allah ketika ke tempat suci, maka itu yang akan kamu temukan. Tapi kalau yang kamu pikirin perempuan, ini yang dari apa Yaman kayaknya cantik-cantik, yang dari Eropa kulitnya putih-putih, yang dari Turki rupanya begini, udah kepikiran tuh dari awal tentang perempuan, maka itu juga yang akan kamu dapati di sana. Jadi seorang itu akan mendapatkan sesuai dengan yang dia cari. Kalau kita sudah husnuzon dari awal, yang kita cari adalah Allah, ridha Allah, pengen ketemu sama Allah, itu juga nanti yang akan kita dapati, gitu ya ibu-ibu. Sedikit lagi. Selanjutnya apa? Sadari Allah itu dekat, dan saking dekatnya Allah itu ada di hati kita. Makanya kalau kita merasa Allah itu dekat, kita nggak menganggap Allah itu hanya ada di tempat-tempat tertentu. Saya pengen taat, kenapa? Dengan cara saya taat, saya harus umroh dulu. Kenapa? Kalau saya umroh, sholat di sana, saya merasa dekat sama Allah. Tapi kalau saya sholat di Masjid Widatul Ummah, di Istiqlal, saya ngerasanya jauh sama Allah. Makanya saya pengen dekat sama Allah, kudu umroh dulu. Lah kalau gitu pengen dekat sama Allah harus ada biaya dulu dong. Nyatanya enggak. Dekat sama Allah itu enggak perlu ke Mekah Madinah. Itu kan ritual ya Bu ya. Tapi dimanapun kita bisa dekat sama Allah, karena pada hakikatnya Allah itu ada di hati kita. Ya, jadi itu. Maka sedikit lagi ibu-ibu, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada 3 nikmat yang sangat besar dari Allah. Besar banget. Apa itu? Yang pertama, al-wukuf bihududillah. Nikmat terbesar dari Allah yang kita bilang alhamdulillah, saya bersyukur banget ya Allah dapat nikmat. Apa itu? Al-wukuf bihududillah. Tatkala Allah meng-cut off kita, bahasa Cinere lagi nih ya, Allah menghalangi kita untuk berbuat dosa, itu nikmat terbesar dari Allah. Kita pengen gibah, enggak jadi deh, dihalangin sama Allah, berarti itu nikmat yang luar biasa. Kita pengen zina, mampu, bisa, dihalangin sama Allah, itu nikmat terbesar dari Allah. Kayak kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda sama Zulaikha. Ya Allah, Zulaikha ini bukan perempuan sembarangan, kaya raya, cantiknya di atas rata-rata, bahkan paling cantik kala itu di Mesir, istrinya raja. Ya Allah, tuh perempuan Bu, ibarat kita mah, kalau zaman sekarang mah kayak artis ya. Zulaikha tuh cakep bener. Saking cantiknya mungkin laki-laki sampai berpikir kayaknya nggak bisa saya menggapai itu perempuan. Tapi di tengah Zulaikha yang diidamkan banyak laki-laki, Zulaikha menaruh hati kepada Yusuf. Sampai ditarik baju Yusuf dari belakang, saking hasratnya Zulaikha sama Yusuf. Itu perempuan-perempuan Mesir kan waktu Yusuf berjalan, ya dalam sirah itu diceritakan Yusuf tuh jalan, perempuan Mesir tuh disuruh berdiri, duduk sama Zulaikha. Kenapa? Nanti kalian akan melihat ketampanan yang sesungguhnya, kata Zulaikha. Baru kalian percaya kepadaku betapa tampannya Yusuf alaihissalam tuh. Suruh pada duduk, megang apel sama pisau. Keluar Nabi Yusuf, culuk. Wah, gantengnya kan perempuan mah begitu ya Bu ya. Iya kan? Kita tahu itu dosa, yang ganteng kita pandang, tapi walaupun kita udah istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ganteng banget, ya Allah, mulutnya sih nyebut Allah, tapi matanya tidak bisa lepas dari pandangan tersebut. Ya kan perempuan ya sama, laki-laki juga begitu ya Bu ya. Itu para perempuan dikasih apel sama pisau, Yusufnya cuman lewat, pada melotot. Ternyata begitu Yusuf udah pergi, tanpa sadar yang mereka potong adalah jarinya, bukan apelnya. Saking gak kerasa sakitnya. Ya Allah ya Rahman. Ya, Nabi Yusuf dia bisa buat maksiat, kala itu dia bisa melakukan zina dengan Zulaikha.
Bisa banget nggak ada yang tahu, tertutup semua tuh. Ya, bisa. Tapi apa kata Yusuf? Inni akhafullah. Aku takut sama Allah. Allah Al-Basir yang maha melihat. Takut aku sama Allah, Zulaiha, jangan. Gak ada yang lihat memang, tapi Allah Al-Basir maha melihat. Ini artinya Allah ngasih rizki nikmat yang luar biasa dengan menghalangi kita berbuat dosa. Sekalipun lagi sendirian, ibu lagi sendirian pengen ngeliat yang enggak di handphone, baru mau buka, baru rencana nih, baru niat, pengen buka nonton yang kayak gini, tiba-tiba ada something yang menghalangi ibu nggak jadi ngeliat tuh. Itu tandanya Allah tuh, Bu, ngasih nikmat sama kita. Ya Allah, cinta banget sama saya. Kalau Allah nggak ngehalangin saya tadi, mata saya udah habis dengan maksiat tuh. Ya Allah. Gitu ya, Bu ya. Yang kedua nikmat terbesar kata Imam Ibnu Athaillah adalah al-wafa bi'uhudih. Dikasih semangat untuk mudah melakukan kebaikan, ringan berbuat baik. Kan ada orang yang mau buat baik itu berat bener, ngasih sedekah tangannya gemeter, Bu, 100.000 nih, ya Allah, gitu ya. Ya Allah, berat nggak ringan. Mau melangkahkan kaki ke rumil ngaji, ya Allah, kok jadi asam urat ya kaki saya. Aduh, nggak jadi deh ngaji deh. Pengen terawih hujan, duh ya Allah, kayaknya pada pegel badan, di rumah aja dah terawih. Tapi tatkala Allah ringanin tubuh kita, diri kita untuk melakukan kebaikan, kata Imam Ibnu Athaillah, itulah kenikmatan yang terbesar. Nikmat kedua. Dan terakhir, nikmat yang ketiga adalah al-gharqu bisyuhudi. Nikmat terbesar dari Allah tatkala hati kita tenggelam untuk fokus mengenal Allah. Allah kasih kenikmatan kepada kita untuk mengenal Allah, dan gak semua orang dikasih rizki pengen cari tahu tentang Allah, pengen lebih dekat sama Allah. Kita ngaji aja, tapi dengan kita bahas bagaimana kita lebih dekat sama Allah, bagaimana kita mengenal Allah dengan mengenal diri kita sendiri dulu, itu adalah hidayah dan rizki terbesar dari Allah. Ya Allah, nikmat ya, Bu ya. Hujan ya, Bu ya? Gak apa-apa ya, Bu ya? Alhamdulillah. Ini Ramadan tahun ini kita hujan. Ya, kenapa Ramadan itu ada? Kemarin saya ngisi di Masjid Jannatin tuh, daerah Cilandak kalau nggak salah. Ada jamaah yang nanya, Ustazah, kenapa sih Ramadan bulannya ganti-ganti? Kebetulan Ramadan tahun ini saya ulang tahun. Biasanya saya ulang tahun nggak pernah tuh bulan Ramadan, katanya. Kenapa sih Ramadan itu bulannya ganti-ganti? Saya bilang, ya nggak apa-apa Ramadan bulan ganti-ganti selama itu bulan Masehi. Kan yang penting mah Ramadan satu Ramadan, Lebaran satu Syawal. Jangan sampai Lebaran jadi satu Muharram, saya bilang. Kan betul ya, Bu ya? Nggak masalah. Kadang tadinya puasa itu pernah November, Desember. Pernah lagi bulan Agustus, September. Pernah. Ya ini kita udah makin maju. Sekarang bulan Maret, April, besok insya Allah Januari, Februari, tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan ketemu lagi insya Allah ya, Bu ya. Nah itu, Ramadan berubah waktu, berubah bulan itu ngajarin kepada kita. Ngajarin apa? Bahwa kita ini pengen dididik sama Allah lewat puasa di setiap keadaan. Kadang puasa musim panas, kadang puasa musim hujan, dingin, kadang puasa musim apa lagi? Semi, gitu ya. Allah pengen nguji kamu di setiap musim tetap istiqomah nggak? Nih hujan terus, apalagi malam terawih, berangkat nggak kamu ke masjid? Nih musim panas kamu puasa, tahan nggak kamu untuk tidak makan minum? Tuh ujian yang Allah berikan kepada kita. Iya. Ulang tahun tetap, maksudnya memperingati gitu. Maret misalkan ya.
Beda. Karena kan kalau ulang tahun biasanya ngikutin tanggal Masehi ya, tanggal Masehi gitu. Nggak ada orang Arab yang nggak ada ulang tahun. Ulang tahun itu cuman budaya kita. Kalau kita Happy Birthday to you, ya macem-macem lagunya ya Bu ya. Seremonialnya banyak, tiup lilinnya, potong kuenya, ya kasih duitnya dan lain sebagainya. Nah itu tradisi-tradisi ulang tahun yang sebenarnya dalam ajaran Islam nggak ada, ya. Kalau sekedar syair ya boleh sama aja, selamat ulang tahun, selamat ya ulang tahun, atau apa kalau ada itu? Barakallahu fi umrik. Ada lagunya itu apa Bu? Mabruk alfa mabruk gitu ya. Alaika mabruk gitu ya. Oh siapa? Bu Vera? Hari ini ya? Oh iya. Oh Masya Allah, kita doain mudah-mudahan umurnya makin berkah, makin taat sama Allah dan dipanjangkan umurnya Bu Vera ya. Insya Allah. Ibu-ibu yang ulang tahun ya udah nggak kepikiran ulang tahun mah udah tua begini ya Bu ya. Yang penting malah semakin tua kita ulang tahun bukan semakin pengen dirayain, tapi semakin muhasabah diri. Ya Allah, usia makin berkurang, makin tua, makin banyak kurangnya begitu ya Bu ya. Jadi media muhasabah. Nah itu ibu-ibu sekalian, maka kalau pengen mengenal Allah tadi tuh kita pengen muqarrabah, ada pendekatan kepada Allah. Ya, awareness of Allah, adanya muqarrabah, maka kita harus butuh dulu sama Allah. Jangan pernah meletakkan Allah itu artinya menganggap Allah hanya ada pada waktu tertentu, di tempat tertentu, di bulan tertentu, jangan. Tapi bayangkan kalau Allah ada di setiap waktu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia, kalian semua fakir, butuh dan butuhnya kepada Allah. Begitu ya ibu-ibu ya. Maka cara untuk muqarrabah, mendekatkan diri kepada Allah, sekali lagi kenali dulu bagaimana sejatinya fungsi kita diciptakan, apa yang harus dilakukan untuk diri kita, hal-hal apa agar kita bisa mengenal diri kita lebih jauh, ya. Bagaimana kita tahu tempat terakhir kita kembali, ya, bagaimana diri kita yang sesungguhnya, apa kritik yang harus diberikan kepada diri kita. Kalau kita sudah mampu melakukan itu, insya Allah kita akan lebih mudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, saya nggak panjang lebar, saya kembalikan kepada Bu Sri Wahyuni. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab, mangga silahkan. Baik, bunda-bunda ada yang ingin bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Ini tentang kan kenali dirimu hingga engkau mengenal Allah. Nah itu kan bahasanya tadi Ustazah bilang dengan cara self talk sama tazkiyatun nafas gitu. Nah kan tidak semua orang bisa langsung introspeksi diri gitu Ustazah. Kadang merasa dirinya benar terus gitu Ustazah. Itu apakah karena hidayah Allah yang membuat kita bisa berintrospeksi diri atau karena apa itu Ustazah? Itu pertanyaan pertama Ustazah. Yang kedua ini Ustazah, yang tadi Ustazah bicara nikmat, ada 3 nikmat yang sangat besar itu. Apakah nikmat itu bagi orang yang sudah mengenal Allah atau yang tidak mengenal Allah tidak dikasih nikmat besar seperti itu Ustazah? Ya. Barakallahu fiik. Ya. Jazakillah khairan Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi terkait dengan nikmat ya, nikmat kepada Allah, dan nggak semua orang bisa self talk, muhasabah diri. Maksudnya nggak punya tadi awareness of Allah, rasa peka terhadap dirinya. Kemudian bagaimana dia pengen tahu fungsi dia diciptakan, kan nggak semua dari kita. Maka cara untuk sampai ke tingkatan itu adalah dengan belajar. Kan kita setelah belajar kita jadi tahu, oh berarti saya harus mengenal Allah gitu ya. Hidayah itu nggak ujuk-ujuk datang, tapi harus diikhtiarkan juga. Hidayah itu akan datang dengan jalan ikhtiar kita. Kita usaha dulu. Saya pengen dapat hidayah dari Allah, maka saya ngaji. Dengan saya ngaji, Allah turunkan hidayah kebaikan buat saya. Dia nggak, saya nggak mau ngaji saya nggak mau sholat. Kenapa? Saya nunggu hidayah dari Allah.
nunggu wahyu dari Allah katanya ya. Itu bukan wahyu namanya, nanti yang ada bisikan setan. Karena hidayah itu pasti dibarengi dengan nasihat, kebaikan, pengalaman. Dia dapat hidayah karena apa? Karena ngelihat kebaikan di depan matanya. Dari kebaikan yang dia lihat, dia mulai mencari tahu gimana ya. Dia mulai cari guru, dia mulai belajar, dia mulai bertanya ke sana kemari. Itu namanya hidayah dari Allah. Jadi kalau ada orang nggak pernah belajar, nggak pernah ngelihat sesuatu yang membuat hatinya nyes, nggak ada pelajaran, tiba-tiba kok saya dapat hidayah katanya, kan nggak mungkin. Pasti hidayah itu ada jalannya dulu. Ada yang dari mimpi, ya sama seperti itu kan, dia dimimpikan misalkan. Dalam mimpinya katanya saya tuh tiba-tiba datang di satu majelis, saya merasa itu tempatnya tenang, di situ banyak yang baca Quran. Nah ini misalkan yang masuk Islam gitu ya. Dan saya ingat kalau Quran itu identik dengan umat Islam. Wah, akhirnya dia mencari tahu apa itu Quran. Nah, itu namanya hidayah. Pasti ada jalannya terlebih dahulu, nggak ujuk-ujuk dapet gitu. Ya. Dan yang kedua adalah terkait dengan nikmat terbesar dari Allah. Dan ini memang nikmat yang nggak semua orang dapat. Ya, ini nikmat pada tingkatan tertinggi. Jadi nikmat bukan nikmat duniawi ya. Kalau nikmat duniawi itu kan dikasih rezeki yang besar, duit yang banyak, pasangan yang tampan cantik. Itu nikmat dalam pandangan mata. Tapi ada nikmat ruhani yang nggak semua orang dapat. Dan kalau kita merasakan hal tersebut, tandanya banyakin syukur kita dikasih nikmat tersebut sama Allah. Caranya adalah tadi muqarrabah. Terus mencari ilmu untuk bagaimana sih memperbaiki diri kita biar lebih dekat sama Allah. Untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, saya mau ngapain sih di dunia? Oh ya Allah, saya ini di dunia sebenarnya. Jadi ada gini, orang yang dapat nikmat tersebut adalah orang yang sudah di tingkatan selfless. Apa itu selfless? Selfless ini adalah orang yang merasa dirinya nih nggak ada apa-apa. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah, tandanya kita mulai selfless. Kita mulai paham bahwa saya ini asalnya tidak ada, kemudian ada dan akan kembali tidak ada. Ibu paham nggak Bu? Ya. Dan saya sih sebenarnya nih bukan apa-apa gitu. Maka dari situ dia akan mulai mengenal Allah. Kalau dia punya kesadaran tadi, selfless tadi. Oh saya ini bukan apa-apa, saya ini dari hal yang nggak ada, diada-adakan, kemudian nanti nggak ada lagi. Yang maha ada itu cuman Allah. Ini dia udah mulai mengenal Allah gitu. Jadi dari mulai ada rasanya penasaran, kemudian mulai meningkatkan ibadah, mencari tahu, nyari guru. Jadi paling utamanya cara muqarrabah kepada Allah itu kita butuh guru. Butuh apa ibu-ibu? Guru. Jadi guru ini bukan cuma sekedar dari YouTube, dari TikTok. Saya berguru tuh sama ustadz itu. Saya sama ustazah itu berguru. Kenapa? Saya suka nontonin video TikToknya, suka nontonin ceramahnya. Maka saya ingin sampaikan, yang nonton dari rumah bagus, mungkin jaraknya jauh. Tapi kalau yang dekat hadir, karena keberkahan hadir itu berbeda. Keberkahan bertatap langsung, bertemu, musafahat, berjabat tangan langsung face to face, itu ada sir yang berbeda, rahasia yang berbeda. Kitanya gurunya kenal, muridnya saling kenal sama gurunya, ya, saling sapa, nanti silaturahim terus berjalan, saling ridha, saling mendoakan dan lain sebagainya. Ini ada keberkahan di dalamnya. Maka penting punya guru. Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaiton. Siapa orang yang dia belajar tanpa guru, fa syaikhuhu syaiton, gurunya nanti bakalan setan. Saya mah belajar nggak mau punya guru, saya baca buku aja. Buku dia baca, lama-lama jadi setan nih. Wah, dia nggak bisa menimbang, memilah-milih mana buku yang benar, mana buku yang tidak. Ya, saya mah ngelihat ini aja, saya mah nggak perlu ngaji, nggak perlu butuh guru tuh. Nah itu pentingnya punya guru, pentingnya belajar. Itu kita sebagai wasilah muqarrabah. Ya, lebih dekat kepada Allah. Kita tahu, oh Allah tuh ternyata seperti ini, begini dan lain sebagainya. Ya. Kita pikirkan tentang kuasaannya. Sekali lagi, ibu jangan pernah mikirin kayak anak kecil. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan mikirin zatnya Allah. Allah tuh gimana ya bentuknya ya? Katanya
Yadullah fauqa aidihim. Allah itu punya tangan ya, berarti kayak manusia. Itu nggak boleh, itu zat Allah namanya. Nggak boleh. Katanya Allah itu wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ada kan di ayat kursi ya? Oh, berarti Allah itu punya kursi ya. Allah tuh duduk di kursi ya. Kita bayangin kayak seorang raja yang duduk. Itu dosa. Nggak boleh kita bayangkan zatnya Allah. Itu pikiran anak kecil yang belum belajar. Anak kecil kan nanya, mah Allah tuh mana sih? Kok aku nggak bisa ngelihat Allah? Pengen deh aku ngelihat Allah, katanya. Itu anak kecil. Tapi ketika kita makin dewasa, makin belajar, di sini baru kita tafakkaru fi khalqillah. Yang dipikirin adalah ciptaan Allah. Oh, Allah ada karena ada yang diciptakan. Allah ada karena adanya saya, adanya anak-anak saya. Ini maka Allah ada, gitu. Itu ya, seperti itu. Baik, saya rasa cukup ya Ustazah, mengingat waktunya ya, sudah. Waktunya ya, zuhur ya. Udah pengen ngangetin lauk ya Bu ya? Buat sore ya. Ada yang bikin risol kagak Bu? Nggak ada? Gorengan? Nggak ada. Beli jadi dah ya. Bikin kulitnya lagi repot begitu ya. Doa ya. Baik Ibu sekalian, mari kita angkat tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini menjadi keberkahan buat diri kita. Kita makin mengenal Allah.